Halo Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel yang selalu menyajikan test drive, test ride, tips hingga modifikasi. Nah Sobat Kabar Oto, sebelumnya kita sudah melihat ada kebaruan di Mitsubishi Xpander. Nah kali ini kita akan melihat kebaruan di Xpander Cross. Mitsubishi Indonesia sepertinya tidak ingin mengubah terlalu banyak untuk Xpander Cross untuk yang versi terbaru ini. Tapi kalau dilihat masih banyak yang berminat untuk meminangnya. Jadi sepertinya sudah menjadi kepercayaan diri mereka untuk tetap mempertahankan bentuknya. Kalau di bagian eksteriornya hanya ada ubahan di bagian grill. Tidak ada ubahan signifikan seperti di New Xpander, lampu tetap sama seperti sebelumnya, begitu juga dengan lampu rem. Termasuk pelek tetap menggunakan ukuran 17 inch. Begitu juga dengan mesin, tetap memakai Mifec 1500 cc yang tenaganya di 110 horsepower dan torsinya di 141 Nm. Tapi Sobat Kabar Oto, Xpander Cross ini akan mengejutkan ketika masuk ke dalam kabinnya. Nah, apa saja ubahannya? Simak terus videonya. Ya, meski dengan ubahan di bagian grillnya saja, Xpander Cross ini sepertinya ingin menunjukkan ketangguhannya untuk berbagai medan di Indonesia. Nah, kita lihat seperti apa interiornya. Ketika berada di kabin Xpander Cross ini, Sobat Kabar Oto akan terimpresi dengan berbagai sentuhan baru, mulai dari dashboard, lingkar kemudi, konsol tengah, hingga bagian belakang penumpang. Oh ya Sobat Kabar Oto, untuk interiornya akan dijumpai balutan sintetis warna blue navy dan juga kombinasi warna hitam. Jadi lebih kesan gelap, namun tetap memberi kesan mobil ini tangguh. Nah, kejutan yang bisa dijumpai di Xpander Cross ini adalah layar berukuran 9 inch. Ya, ini lebih besar dari versi sebelumnya. Nah Sobat Kabar Oto, untuk head unitnya merupakan sistem layar sentuh berukuran 9 inch, jadi Sobat Kabar Oto bisa memantau lebih nyaman infotainmentnya. Ini bisa dikoneksi ke Android Auto, ada USB, ada iPod, ada telepon, ada Bluetooth audio, bisa untuk hiburan di radionya. Nah ini Sobat Kabar Oto untuk bagian kamera belakangnya, jadi memudahkan Sobat Kabar Oto ketika berada di parkiran atau ingin keluar dari parkiran. Saat memegang lingkar kemudinya berbalut kulit. Nah ini untuk menyetelnya cukup mudah, bisa tilt steering dan juga teleskopik. Jadi Sobat Kabar Oto bisa lebih mudah mendapatkan posisi yang enak saat mengendarai Xpander Cross. Begitu juga di lingkar kemudi, bisa memudahkan Sobat Kabar Oto mengakses infotainmentnya melalui sentuhan di jempol kiri. Ini bisa mengakses head unitnya. Nah untuk di bagian kanannya, di jempol kanan ini untuk cruise control. Jadi untuk memudahkan Sobat Kabar Oto berada di jalan bebas hambatan. Mengendarai Xpander Cross ini dipastikan akan lebih efisien untuk penggunaan bahan bakarnya, karena dia ada sistem idling stop system, jadi memungkinkan Sobat Kabar Oto mematikan secara otomatis mesinnya ketika berada di lampu merah. Tapi ketika ingin menyalakan, cukup dengan menekan pedal gas, mesin akan hidup lagi. Pastinya akan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar.
Untuk panel instrumennya memadukan analog dan digital. Versi MID-nya ada trip A, trip B, dan sisa penggunaan bahan bakar, serta average atau rata-rata penggunaan bahan bakar. Nah, di bagian konsolnya Sobat Kabaroto akan menemukan versi digital. Ini bisa dipantau langsung semburannya. Nah, ini apakah Sobat Kabaroto ingin lebih dingin lagi atau semburannya ingin lebih kencang lagi. Nah, beralih ke bagian bawahnya ada power outlet dan juga colokan untuk USB. Ada 2 colokan di sini dengan tegangan sampai 2,1 ampere dan 1,5 ampere. Jadi cukup untuk mengisi lebih cepat ponsel Sobat Kabaroto. Expander Cross ini juga menggunakan transmisi sistem CVT. Jadi Sobat Kabaroto dipastikan tidak akan menemukan gejala tendangan-tendangan yang aneh saat di kecepatan tinggi. Jadi tetap mulus sehingga mendapat kecepatan yang diinginkan. Tentunya bisa lebih efisien. Selain itu juga tidak ditemukan juga tuas rem tangan karena di sini ada sistem parking brake. Jadi cukup tekan atau naik untuk mengaktifkan rem parkirnya. Nah, untuk tempat penyimpanan ini ada banyak tempatnya di sini Sobat Kabaroto. Untuk menaruh ponsel atau tisu bisa di tempat sini, bisa menaruh juga ponsel di sini atau tiket tol. Jadi memudahkan Sobat Kabaroto untuk memantau di mana letak tadi menaruh barang-barangnya. Di sini juga ada 2 tempat cup holder. Nah, di sini juga ada untuk botol, 2 botol minuman. Itu cukup untuk di door trim di bagian pintunya. Nah, ini sama juga dengan new expander. Di sini juga ada tempat praktis untuk menyimpan tisu. Jadi Sobat Kabaroto tak perlu lagi sibuk mencari di mana tempat tisunya. Gitu Sobat Kabaroto. Nah, bagaimana kondisi di penumpang? Yuk kita lanjutkan. Sobat Kabaroto berada di bagian penumpang, di bagian kursi penumpang baris kedua ini. Akan disapa dengan sandaran tangan yang baru dan juga ada cup holdernya. Jadi selama perjalanan bisa sambil menikmati minuman dan juga penempatan barang di sini, dan posisi kaki tetap lega ditujukkan dengan bagian ruang kepalanya. Jendela yang besar, nah itu bisa menikmati pemandangan selama perjalanan. Jadi tidak membuat kesan sempit saat berada di kabin ini. Oh ya, untuk semburan AC-nya ini sekarang tidak model geser tapi sekarang model putar, jadi lebih keren. Ini ada terbagi 4 kisi, jadi ini untuk yang di bagian depan, ini untuk di bagian ke belakang, semburan ke belakang, dan ini juga untuk penumpang ini sebelah. Jadi dipastikan semburan angin ke semua penumpang tetap memberikan kenyamanan selama perjalanan. Nah, bagaimana akses ke belakangnya meskipun ada sandaran tangan ini? Yuk kita ke posisi belakang. Cara melipatnya juga cukup mudah untuk mengakses ke baris ketiga. Nah, berada di sini masih mendapat kesan lega karena desainernya Mitsubishi juga memperhitungkan kenyamanan penumpang dewasa di baris ketiga. Apalagi jok yang baris kedua ini bisa digeser ke depan, jadi posisi kaki bisa lebih leluasa duduk di baris ketiga. Ini juga ada penempatan cup holder atau bottle holder di sini. Ada untuk menaruh ponsel di sini juga bisa, jadi aman untuk penempatannya. Ada power outlet di sebelah kanan sini
dan juga ada bottle holder. Nah, bila Sobat Kabarto ingin lebih rebah lagi sih, bisa sambil menikmati sandaran kepalanya. Jadi selama perjalanan bisa tidur nyaman. Mantap lah pokoknya ini. Nah, di bagian belakang sini Expander Cross tidak diberikan kebaruan untuk desain lampunya, tapi sudah cukup memadai dengan bentuk grillnya. Untuk bukanya masih versi manual, masih mechanical. Ini juga ada tempat penyimpanan di bagian balik sini. Bisa dilipat rata bila Sobat Kabaroto ingin mendapatkan muat barang yang lebih leluasa. Nah, itu ya Sobat Kabaroto, apa yang sudah dilakukan Mitsubishi Indonesia agar membuat Expander Cross ini semakin diminati oleh konsumen. Meskipun kalau dilihat hanya sebatas grill bagian depan, tapi banyak kelebihan ketika berada di kabinnya. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, apakah Mitsubishi akan mengkoreksi harganya bisa lebih terjangkau di bawah 300 jutaan atau akan naik lagi. Nah, semoga saja dengan kebaruan ini bisa membuat konsumen semakin tertarik dengan Expander Cross. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Kabaroto on YouTube channel. Jangan lupa beri komentar dan klik like dan subscribe. Sampai jumpa.